kuasa kerokan pemirsa. Ini di segmen ini masih lanjut ya, terapi kuasa yang dilakukan oleh Pak Handoko. Bisa Anda lihat ya, di sini sudah memerah ya di sebelah tangan kanannya ini. Ini artinya apa, Pak? Ini menunjukkan kualitas peredaran darah dia kurang bagus akibat makanan yang tidak alami. Tubuh itu alami, butuh yang alami. Yang tidak alami akan nyangkut di darah. Yang tidak alami akan dia merusak, mengganggu kerja organ, terutama kerjaan ginjal sama lever. Ya, gitu. Berarti Mas Magnus ini berarti suka makanan yang instan begitu ya? Ya. Sakit ya? Enggak. Oke. Jadi kalau ini begini nggak sakit, organnya masih bagus ya. Kalau di sini agak sebelah sini, Pak. Kalau di begini sakit, dia organnya terganggu. Ini organnya masih bagus. Ya. Organnya agak bagus ya, nggak sakit ya. Ini kalau sakit organik ini nggak tahan. Ya sakit, coba gini. Nah setelah ini khusus telapak tangan dikombinasi dengan yang gerigi. Agak ke belakang sini ya. Ini gerigi yang gini. Nggak sakit ya? Ini menggunakan yang gerigi ya. Ini fungsinya apa, Pak? Ini gerigi. Gerigi itu menekan titik-titik akupresur. Kan ada refleksi tapak tangan. Dengan kita nggak usah ngapalin, dengan ini kena semua titik refleksi tapak tangan. Ya. Termasuk kita dengan kuasa ini. Ini semua titik meridian kena. Tanpa kita apapun dengan terapi spirit full ini semua titik meridian kena ya. Ini meskipun tajam ini sakit nggak? Enggak. Ya. Dan coba rasain. Nggak sakit. Nggak. Nah, kalau ada gangguan yang non medis ya, dengan ini dia begini aja kesakitan, nggak tahan. Ya, ini bagus ya. Jadi ini kondisi dia bagus ya. Cuma kelelahan masuk angin ya. Pola makan, pola istirahatnya nggak seimbang ya. Satunya sini ya. Dikasih minyak lagi ya. Nggak sakit mas ya, ya. Jadi kalau biasa ini komunikasi sama pasien sakit nggak, mual nggak. Kalau selama sakit berarti tekanannya kita kurangi. Kadang begini aja sakit ada. Baik. Tapi sebenarnya selama melakukan pengobatan ini kan banyak sekali model pasiennya Iya. Pak. Iya. Ini apakah pernah nggak sih ada pasien yang mungkin setelah diguasa mengalami mungkin mual, pusing dan lain sebagainya? Kalau pasca guasa responnya negatif, berarti dia ada gangguan organ yang rusak. Ya. Oke, agak di sini. Ya. Kalau pasca puasa negatif, kalau kita gangguan rusak atau memang dia ada gangguan non medis. Harusnya pasca puasa itu nyaman, rileks, ngantuk, dan ya badannya itu jadi enak, lebih fit, lebih kuat ya. Oleh sebaliknya jadi ada suatu gangguan organ ya. Akan terjadi. Pernah kejadian saya puasa ini titik paru nggak berhubungan dengan hitam, titik paru hitam kiri kanan, titik jantungnya juga hitam, lembut. Jadi dia jantungnya ada masalah di sini. bukan keluar gangguan lagi, jantungnya agak rusak, terus paru juga rusak. Nah, dia ngaku akhirnya, oh iya saya udah pergi ke dokter jantung, tapi paru juga rusak nih. Masa? Nah, karena dia dia gangguan jantung, dia ke dokter paru, akhirnya apa? Finish dia kanker paru stadium akhir. Yang berarti kita ketahuan kayaknya. Iya. Ya. Nah ini ketahuan ini pembuluh darah semua nih keganggu. Jadi makanan ya. Ya dan merah semua ya kasih ya merah semua nih. Ini bisa ditunjukkan Ya. pemirsa di rumah. Dan ini darah statis semua. Darah statis, darah tidak bisa berjalan, tidak datang melalui arteri, harusnya balik renal, dia nggak bisa balik. Akhirnya dari darah statis yang sifatnya toksik, kalau nggak dibuang lama-lama ganggu. Ya. Tapi sebenarnya puasa ini bagusnya itu dilakukan beberapa hari sekali. Kalau perawatan 3 minggu atau sebulan, tapi kalau proses ini seminggu sekali, baru sampai nanti puasa tidak kayak gini lagi, baru nggak perbiasa. Seminggu sekali ya. Ini nggak sakit ya. Jadi organnya belum berdaya rusak, masih terganggu aja tadi di organ paru. Ya. Ini nggak ada yang sakit ya. Aman berarti. Aman. Ya. Ini pakai gigi. Nggak sakit ya. Ya. Nah,
dengan kondisi ini kita jadi tahu bahwa mapnya itu sebatas masih masuk angin, kelelahan, makan nggak bagus karena ganggu peredaran darah. Tapi organnya semua masih bagus, cuma paru ya sedikit saja. Jadi kalau kita informasikan ke pasien, wah kamu sehat, organ ini orang jadi senang ya. Tapi kalau nanti kalau kita pas ke pasien itu nggak boleh sebutan semua. Bu nanti Pak nanti lagi bolak-balik ke saya. Tapi kalau dia sebutin penyakitnya jadi stres malah memperburuk imunitas ya. Kita nggak boleh sebutkan. Baik Pak Dok, ini kebetulan kan pasien kita saat ini kan masih muda, Ya. artinya mungkin daya tahan tubuhnya masih kuat. Bagus. Nah, kalau misalkan pasien mungkin sudah agak lanjut dan banyak penyakitnya ini, Ya. apakah juga bisa kedetek Pak, kayak penyakit-penyakit diabetes dan lain sebagainya? Kalau diabetes itu ini, kalau kita udah hafal ini kulit itu kayak banyak air berat. Kulit itu lemas dan kayak ada kandungan air itu diabetes. Ya. Kemudian kalau kolesterol tinggi, ini kulitnya kasar sama kering, ini kolesterol tinggi. Asam urat juga bisa. Asam urat nanti dilihat di kaki, coba dilepas. Jadi di sisi jempol dalam itu namanya ada area. Kalau ini bagus ini kalau ini memerah bengkak namanya asam urat. Jadi dengan kita lihat ke sini ketahuan asam urat bagus, kolesterol bagus, nanti pola sama peredaran darahnya terganggu. Nah, ini terganggu nggak? Saya tidak di 2 hari ini udah tahun nanti. Jadi sudah Pak? Sudah, ya. Oke. Sebenarnya kerokannya ini tidak hanya untuk area wajah ini, mungkin daerah kaki juga. Ya, kaki ini sama. Ya. Kaki ini jenis sama kerok sampai tapak kaki sama. Oke. Nih. Ya. Oke, berikutnya ini saya mau nanya ke Mas Musni, apa yang dirasakan ini? Ayo mungkin bisa disampaikan. Rasanya sih lega ya. Lega, Lega. lebih terus enteng nggak? Lebih enteng juga. Perbedaan sebelum dikerokin sama setelah dikerokin apa? 180 derajat. Waduh, 180 derajat. Ya. Kalau bisa kali 2 Iya. Ya. Nah ini pasca puasa ini jangan juga pakai buatan biar ini harus kita tutup sama kalau dulu orang Jawa namanya minyak cem-ceman. Kalau sekarang kita tutup dengan zaitun. Jadi tutup pori-pori ya. Pertama itu. Kedua jangan mandi setelah 2 jam. Oke. Ya. Jadi Biar apa tuh Pak? ini kalau mandi nanti kena dingin dia kontraindikasi ini kan popur buka semua ya. Kena air dingin nanti menyerang. Kan udah kita buka jendela pori-pori ya. Nah, makanya kita tutup dengan zaitun. Biasa. Ya, diratain dengan alat gosok. Cuman nanti kita gosok kita tutup dengan zaitun. Jadi zaitun nanti akan menutup pori-pori supaya aman dari gangguan angin, AC dan sebagainya. Baik. Ini setelah pori-pori terbuka harus ditutup Ya. lagi nih dengan minyak zaitun. Ya. Kalau dulu orang Jawa tuh habis kerean ditutup sama minyak cem-ceman. Minyak cem-ceman minyak kelapa Pak ya. Nah, ini yang banyak dilakukan sama orang kita. Jadi habis puasa, kerean malah mandi, malah naik motor, malah tapar. Itu tidak disarankan ya. Ya, itu kontraindikasi. Oh, Sudah kontraindikasi ya. Ini kita tutup karena nggak ada manfaatnya ya Pak. Belum di puasa malah sakit ya, jadi gitu. Ini kita tutup semua ya. Terus nggak boleh mandi setelah 2 jam ya. Ya, tapi untuk daerah perut ini sebenarnya juga. Nah, boleh. Ini kalau gangguan pertengahan ini perutnya berkerut ya, tapi dia nggak terlalu banyak. Ini nggak ada merah. Boleh kita puasa ya. Karena ke bawah nih. Oke. Nih, ini ada sedikit di mana ini ya. Ini ya. Jadi bagian sini ya. Rasa ya kasar ya, ini gangguan di sini. Ya. Jadi sesuaikan dengan Kalau daerah perut itu apa Pak biasanya organ? area lambung. Tadi makanan di makanan. Tadi ketika apa tadi kan ini merah di ya, di sini merah berarti memang daerah lambung terganggu. Ya. Tapi masih terganggu belum apa-apa Mas. Ini Mas Ganus ini masih sehat sekali ya. Karena masih muda ya, masih 17 tahun. Iya. Ya. Ini terasa Mas ya. Nah, ini langsung merah. Tekstur kulit yang kasar langsung jadi merah. Inilah pelan-pelan dia. Tapi dengan puasa ini udah pertama menunjukkan gejala penyakit, kedua sekalian pengobatannya. Ya, ya, jadi gejala penyakit dan pengobatannya. Nah, ini cukup jangan waktu ya. Sakit Mas enggak ya? Nah, ini nah beda dengan kerokan yang kita dulu, sakit merah memar malah kontraindikasi ya. Ya. Jadi saya ulangi, area penting ya leher jangan, dari samping jangan, dari samping jangan, dari depan jangan, dan jangan sampai merah gini dulang. Ini ya. Maksudnya gimana? Ini kalau sampai merah jangan dulang. Jangan diulang. Nah, misalnya ini merahnya di sini kayak gini, ini jangan dulang, cukup. Kalau sampai merah hitam itu jadi pembuluh darah pecah memar. Baik.
Jadi nanti saraf itu terganggu oksigennya, oksigennya akhirnya jadi malah nimbul kasus lain. Kadang nih ada Pak kerokan yang sampai itu kayak muncul garis-garis gitu, Oh. kayak tulang rusuk. Ya. Itu maksudnya gimana? Sebenarnya boleh nggak Ya, kayak gitu? ini alatnya pakai ini ya. Di zaman dulu mbak kita sebelum ada koin itu terangnya pakai ini, satu kerbau. Ya dia cuma stimulasi ya. Dia tinggal semerah, dia cuma stimulasi, tapi diplesetkan karena memang orang Indonesia itu nggak sehat. Itu penjajah itu melesetkan Quran itu harus ini hitam. Ya, sampai harus gitu. Nah ini cukup gini aja, sama enak ya. Artinya katanya penyakitnya keluar Pak. Oh enggak, itu simulasi meridian. Iya. Jadi itu meridian itu, nah ini aja, kalau udah merah misal gini jangan diulang lagi, udah merah langsung tuh ya. Nah setelah selesai tetap tutupnya zaitun. Itulah Quran zaman dulu, tapi pakai koin tajam luka. Ya. Ya, pakai koin dia tajam luka, akhirnya timbul masalah baru. Ya. Jadi kalau kita mau Quran Jawa bisa nggak apa-apa, tapi pakai tanduk kerbau yang ini. Ya. Ini juga ada satu, ini sebetulnya fungsinya sama kan gimana? Nah, ini buasa gerigi namanya, tanduk gerigi ya. Itu kalau kita perjalanan, kita buasa sebentar 3 menit itu tubuhnya nyaman, coba buka jaketnya. Oh saya juga boleh coba nih. Ya. Buka semuanya. Ini ya, kita tempel. Oke, ini selagi saya di kerok ini, saya tutup dulu segmennya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Ya, ya.